dan salam sejahtera untuk kita semua. Dan aku juga mau ngucapin selamat tahun baru karena ini masih tanggal 8 ya, masih tanggal muda. Selamat tahun baru 2026. Mungkin buat teman-teman yang di sini masih pada semangat ya, masih pada semangat untuk belajar hal baru, belajar upgrade diri dan lain-lain. Semoga kita semua bisa konsisten ya sampai akhir tahun 2026 nanti. Dan sekarang hari ini adalah diskusi temu sejarah yang ke-97. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir dan menyempatkan diri. Perkenalkan, nama aku Lisa. Aku hari ini sebagai moderator di diskusi buku fiksi sejarah kali ini. Em, apa ya? Aku berdomisili di Bandung. Kemudian aku juga seorang bisa dibilang seorang penulis juga dan aku nge-freelance nge-freelance menulis. Aku menulis di Bandung Bergerak terkait film. Kemudian nulis antologi cerpen juga yang kebetulan ada KTW juga di antologi cerpen tersebut. Dan aku juga eh, secara aktif juga mengikuti Asian African Reading Club, sebuah klub buku di Museum Asia Afrika. Salam kenal teman-teman semua. Nah, di sini eh, kita di diskusi buku kali ini menghadirkan penulis dan yang bernama Kak Shena Wangtri yang sudah ada di sini juga. Halo Kak Shena. Halo, selamat Kak malam. Tri ya. Ya, boleh Kak Tri aja. Oke Kak Tri. Sebelum kita ngobrol-ngobrol, aku mau membacakan skrip. Oke. Um, nah, oke, ini adalah CV-nya Katri. Jadi nama aslinya eh, nama aslinya beliau adalah Kak Tri Nawangsih, kemudian nama penanya Shena Wangtri. Pekerjaan saat ini adalah karyawan swasta dan juga penulis dan domisilinya kalau teman-teman tadi sempat menyimak obrolan Kak Tiwi dan Kak Tri adalah di Sidoarjo, Jawa Timur. Aku belum pernah ke Sidoarjo by the way. Kemudian apa ya? Riwayat karyanya nih ada Kak Tri ternyata nulis antologi cerpen juga berjudul Sirkus Senyum bersama Eka Kurniawan tahun 2001. Cerpennya berjudul Bintang dan Kegelapan. Kemudian yang kedua ada antologi cerpen juga judulnya Akang bersama Gol Agong tahun 2002 tahun 2022 cerpennya berjudul Karti. Kemudian antologi esai Kehidupan Kedua bersama anggota Perlima tahun 2025. Esainya berjudul Kermit Merah Jambu, eh, Ikigai Perpaduan Profesi dan Passion. Kemudian ada memoir The Untold Stories, kumpulan catatan yang terpinggirkan, buku solo tahun 2022. Kemudian ada The Black Sakura, buku solo tahun 2024. Kemudian yang ini nih yang kita diskusi hari ini adalah Cakra Manggilingan. Ini adalah pemenang kedua sayembara novel fiksi sejarah oleh penerbit Diomedia, buku solo tahun 2025. Aktivitas kepenulisannya, Kak Tri ini anggota komunitas menulis Perlima atau Perempuan Penulis Padma di Surabaya, kemudian freelancer dan ghostwriting Japanologi, dan aktif di event menulis di sosial media. Oke, halo Kak Tri. Halo, Kak Lisa. Apa kabar Kak? Baik, baik saja. Alhamdulillah. Kak Lisa, sehat-sehat aja? Alhamdulillah, sehat-sehat. Oke. Hmm, Kak Tri, saat ini lagi sibuk apa nih? Kalau boleh tahu. Saya pekerja ya, jadi saya kerja dari jam 7 sampai dengan jam 5. Kemudian saya juga penulis, jadi di akhir pekan itu saya biasanya nulis. Kadang hanya sekedar nulis atau menerima job sebagai freelancer dan ghostwriting, khusus Japanologi. Jadi buku-buku tutorial bahasa Jepang dan budayanya itu saya biasanya ikut menulis. Jadi sebagai sampingan aja sih sebenarnya. Oke, kemudian
Solusi di 2026 nih, Kak. Kira-kira mau nulis buku apa atau ada rencana apa gitu? Boleh dong spill ke kita. Skillnya ya tetap menulis dan kebetulan juga saya lagi nulis fiksi sejarah tentang Janggala dan Panjalu. Jadi kayak sequel keduanya Cakra Manggilingan. Jadi kalau Cakra Manggilingan itu Oh, Kahuripan dibelah menjadi dua, di sequel keduanya nanti setelah dibagi dua apa yang terjadi? Itu yang sedang saya riset dan tulis. Ya semoga aja mungkin kalau nggak tahun ini ya tahun depan. oke. Sequel kedua ya dari kemudian ini kan pemenang sayembara novel nih. Kira-kira Kak Tri ini nulisnya berapa lama sih? Maksudnya dari kan ini fiksi sejarah ya, berarti kan harus riset juga. Itu tuh sebenarnya waktu pas mau ikut, apakah udah ada naskahnya, udah ada kayak sebenarnya ide kasarnya udah ada atau misalnya kayak pure gitu ya udah ikut eh, novel tuh terus langsung dapat gitu Uh, pencerahannya. jadi pada saat lomba saya dapat informasinya itu di bulan Januari ya, bulan Januari 2024. Deadline-nya itu Juni 2024. Jadi saya hanya punya waktu 6 bulan. Jadi 6 bulan itu saya riset sama nulis. Dan kebetulan juga di tahun 2024 itu ada satu event yang di Rumah Budaya Sidoarjo itu membahas sejarahnya Airlangga mulai A sampai Z. Jadi saya mengikuti workshopnya, seminarnya, mendapatkan semua bahannya itu juga dari workshop Nawasena namanya. Kemudian di Nawasena itu saya kenal dengan seseorang yang bernama Yeremia. Mungkin orangnya hadir apa enggak hari ini. Dia banyak membantu saya untuk riset. Jadi bahannya apa aja, kemudian buku apa aja yang harus saya baca, ini orangnya hadir ya. Makasih ya Mas Yeremia udah bantu saya riset. Jadi saya riset langsung nulis, riset nulis. Jadi nanti saya akan jelaskan triknya bagaimana bisa menyelesaikan fiksi sejarah dalam waktu 6 bulan. Itu sebenarnya cepat banget 6 bulan itu karena seharusnya paling nggak setahun lah. Dan ternyata setelah menang pun saya harus menambah apa ya sequel atau scene-nya supaya lebih banyak ceritanya tentang sejarahnya. Jadi kurang lebih setelah masa editing sebelum terbit itu sekitar 1 tahun. Jadi 6 bulan untuk menulis novelnya, kemudian ditetapkan menjadi pemenang. Setelah itu saya editing lagi sampai sekitar awal 2025. Baru setelah itu sekitar Maret novelnya terbit. Gitu. Oke, wah keren banget nih. Eh berarti Katri ini suka banget sama sejarah ya. Latar belakang pendidikannya juga apakah sejarah? Sebenarnya latar belakang pendidikan saya itu sastra bahasa Jepang ya. Saya kuliah di UNESA jurusan bahasa Jepang. Cuma waktu kecil saya ikut nenek saya di Kediri. Ikut nenek saya di Kediri itu nenek saya selalu cerita tentang cerita wayang gitu kan. Otomatis itu saya mengikuti oh itu pasti ada sejarahnya gitu. Akhirnya saya jadi suka sama sejarah. Dan ini apa ya? Ih, Ini itu mantap. ada Oke. ada ceruk yang kosong yang bisa kita isi untuk menulis fiksi sejarah itu. Oh, I see, I see. Oke. Aku tertarik banget karena aku sebenarnya jarang sih untuk membaca atau mungkin menonton fiksi sejarah dan kali ini aku berkesempatan jadi moderator jadi sangat wah senang sekali. Um, oke, mungkin sebelum kita ke materi, aku mau nanya ke Kak Tri nih, kenapa sih kita harus menyimak ini dari awal sampai akhir? Um, Selain tahu sejarahnya Airlangga, mungkin kita nggak banyak yang tahu ya. Atau mungkin di sini teman-teman ada yang udah paham banget sejarahnya Airlangga, ada yang enggak. Jadi bagaimana kita mengikuti kisah sejarah itu dengan cara yang menyenangkan melalui karya sastra. Bagaimana proses kreatifnya, apa yang harus dilakukan untuk bisa menulis cerita fiksi sejarah, dan apa saja yang harus dilakukan supaya ceritanya runut
mudah dipahami dengan bahasa yang sederhana. Karena setahu saya, orang itu paling malas baca buku sejarah. Menghafal tahun, angka, kemudian menghafal nama orang, itu mungkin bagi beberapa orang itu membosankan dan mungkin menyulitkan gitu loh. Makanya kenapa saya lebih fokus ke sastra daripada penulisan non-fiksi sejarah. Karena dengan menggambarkan peristiwanya, orang itu bisa membayangkan, oh ternyata peristiwanya itu seperti ini. Jadi orang itu akan mengingat cerita dan peristiwa daripada angka dan tahun. Gitu kalau menurut saya. Jadi teman-teman Oke, harus Kak. ikuti ini mulai awal sampai akhir. Oke, oke teman-teman, semoga bertahan dari awal sampai akhir ya. Kita hari ini akan belajar banyak. Kalau begitu, Kak Tri boleh dipersilakan untuk membagikan materinya. Silakan, Kak. Share screen ya. Materinya nggak banyak, paling hanya 10 slide atau 11 slide. Jadi ini mungkin saya ada sedikit typo. Jadi novelnya berjudul Cakra Manggilingan, penulisnya saya Sina Mangtri, kemudian diterbitkan oleh Diomedia Solo. Tahun terbitan untuk cetakan pertama itu Maret 2025 dan cetakan kedua ini mohon maaf ada typo, harusnya Juni 2025 itu edisi revisi karena ada beberapa kesalahan teknis yang harus saya perbaiki dan saya menambah cerita fiksinya. Novelnya tebalnya 295 halaman, jadi nggak terlalu tebal ya. Kalau misalnya teman-teman baca novelnya Mas Damar itu yang tebal banget itu punya saya hanya 295 halaman. Kemudian genrenya adalah novel fiksi sejarah. Uh, Screen share-nya bisa dilihat jelas kah teman-teman? Bisa ya? Kelihatan? Oke, saya lanjutkan. Jadi ini yang saya sebutkan tadi. Sejarah itu menyajikan fakta, karya sastra menggambarkan peristiwa. Karena dalam karya sastra kita punya penokohan, kemudian setting waktu, setting lokasi, alur, plot, dan sudut pandang. Jadi dalam novel Cakra Manggilingan ini ada tokoh real sejarahnya. Saya menuliskan Airlangga pada saat dia melarikan diri dari Mahapralaya, kemudian didampingi dengan Narotama. Istrinya meninggal pada saat Mahapralaya. Kemudian dia melarikan diri masuk keluar hutan. Itu yang saya jelaskan. Kemudian ada tokoh fiksi. Nah, apa gunanya tokoh fiksi? Karena yang saya pakai adalah sudut pandang tokoh fiksinya, yaitu sudut pandang orang ketiga. Jadi di sini ada namanya Wiguna, Sasmita, Mahesa, Wira, Kirana, yang mereka itu adalah prajuritnya Airlangga. Jadi dari mata sudut pandang mereka, bagaimana mereka melihat seorang raja bernama Airlangga, kemudian Narotama itu seperti apa. Kemudian nanti dua bersaudara ini, misal Mahesa dan Wira, harus memilih ketika Kahuripan itu dibelah. Gitu. Jadi dia harus memilih ke ikut Garasakan atau Samarawijaya. Itu nanti ada ceritanya. Kemudian setting waktunya itu ada abad ke-11. Kemudian setting lokasi adalah wilayah kekuasaan Kahuripan yang sebelum dibagi menjadi Panjalu dan Janggala. Alurnya maju, jadi alurnya saya mengikuti sejarah, tidak ada alur campuran yang mungkin membuat bingung pembaca sejarah pemula. Kemudian ada plot. Plot ini ada pengenalan tokoh, ada konfliknya, ada klimaks dan penyelesaian. Kemudian sudut pandang yang saya gunakan adalah sudut pandang orang ketiga. Orang ketiga itu adalah tokoh fiksinya, bagaimana mereka memandang Airlangga, Narotama, dan sebagainya. Kemudian ini adalah ringkasan ceritanya ya. Jadi Airlangga itu lari dari Mahapralaya, kemudian mendirikan kerajaan baru bernama Kahuripan. Tapi kemudian terjadi peperangan yang memberatkan bahwa Janggala dan Panjalu itu Kahuripan harus dibagi menjadi dua, jadi Janggala dan Panjalu. Kemudian ada kisah tokoh fiksinya yaitu Mahesa dan Wira yang lahir di zaman yang sama, yang kemudian mereka yang sebenarnya bersaudara ini harus terpisah karena Kahuripan dibagi menjadi dua. Kemudian ada tokoh perempuan yang terjebak di tengah. Jadi ada romance di sini ya. Jadi
kita tidak hanya menceritakan sejarahnya, tapi juga ada romansnya. Bahkan Raja Airlangga sendiri pun tuh sebenarnya punya kisah romans yang mungkin nggak banyak orang tahu. Jadi ini ringkasan ceritanya. Kemudian filosofi judul. Jadi awalnya novel ini judulnya bukan Cakramanggilingan, tapi Sandiakalaning Kauripan. Jadi senjakalanya Kauripan. Tapi kemudian setelah saya membaca sejarahnya Airlangga, itu kayaknya kehidupannya itu naik turun gitu loh, kayak kayak roda gitu. Jadi secara bahasa itu cakra kan berarti roda ya. Manggilingan berarti berputar. Jadi cakra manggilingan artinya roda yang berputar. Jadi ini menceritakan naik turunnya kehidupan Raja Erlangga dari sejak dia nol lari dari Mahapraya sampai kemudian dia mendirikan kerajaan sampai dia turun tahta. Jadi kehidupan mereka itu naik turun. Seperti misalnya awalnya Airlangga kalah waktu melawan Raja Wurawari, tapi pada akhirnya dia menang. Sementara dalam masyarakat Jawa kuno itu juga percaya bahwa kehidupan itu punya perputaran gitu. Jadi saya pengen sebuah novel saya punya judul yang menggambarkan isi novel, tapi juga punya filosofi yang rakyat masyarakat Jawa itu memegang erat. Gitu. Jadi kalau di filosofinya, jadi kalau cakra manggilangan itu kita waktu di atas itu jangan sombong, tapi begitu di bawah kita itu juga nggak boleh minder. Jadi itu filosofi judul dari novel saya. Nah, kemudian ini adalah judul per bab. Jadi novel saya itu hanya 6 bab. Ada prolog dan epilognya. Kemudian yang bab pertama itu saya judulnya pilih Mahapralaya. Dia langsung menggambarkan bahwa di bab 1 itu bagaimana Airlangga melarikan diri dari Mahapralaya itu. Kemudian yang di bab kedua Elan Manyuro. Jadi saya suka sekali nama daun dalam bahasa Jawa karena ternyata namanya itu bagus-bagus gitu. Yang pertama itu Elan Manyura, itu artinya daun bambu. Dan bambu itu tanaman yang ulet ya. Jadi dia masih tetap tumbuh biarpun daunnya nggak ada. Jadi itu yang menjadi pilihan judul untuk bab kedua. Kemudian Baladewa. Baladewa itu sebenarnya artinya daun randu. Tapi di bab ketiga saya memperlihatkan bahwa Raja Airlangga itu sedang mempersiapkan pasukan setelah dia ditahbiskan menjadi Raja Kauripan, meskipun dia nggak punya istana waktu itu, belum ada istana yang megah. Kemudian yang bab keempat, Cakra Manggilingan. Ini adalah satu bab yang isinya peperangan. Jadi bagaimana Airlangga yang awalnya menang, kemudian kalah, kemudian menang lagi. Seperti roda yang berputar. Kemudian bab 5 itu ada Sabrang. Nah ini mulai Kahuripan mulai akan dibagi menjadi dua karena Raja Airlangga memutuskan untuk turun tahta dan menjadi pandita. Jadi saya memakai judul Sabrang. Sabrang itu artinya daun cabai yang secara filosofisnya itu artinya dia berseberangan. Jadi Garasakan berseberangan dengan Samarawijaya, tokoh fiksinya Mahesa dengan Wira itu juga berseberangan karena mereka akhirnya harus memilih. Wira lebih memilih ke Janggala, kemudian Mahesa itu lebih memilih ke Panjalu. Nah, di bab 6 itu adalah endingnya. Saya nggak bisa spill endingnya ya, tapi yang jelas um, akhirnya Janggala dan Panjalu berpisah dan mereka itu perang terus gitu loh. Nah, itu artinya di bab Lembayang itu. Kemudian ini fakta sejarah yang saya ketahui waktu setelah saya membaca dengan gelar dia sebagai Sri Maharaja Rakai Halu Sri Lokeswara dan Mawasa Airlangga Ananta Wikrama Tunggadewa. Itu dia ditahbiskan di dalam hutan oleh para Brahmana dan diakui sebagai raja baru Kahuripan meskipun dia belum punya istana waktu itu. Dan dia dianggap menjadi pendiri kerajaan Kahuripan dari 1019 sampai 1042 menjadi raja pembaharu Jawa pada abad ke-11. Karena gini ya, yang menarik dari Airlangga itu dia suka memberi reward untuk orang yang setia padanya, kemudian kepada rakyatnya gitu. Jadi
banyak daerah yang menjadi daerah Sima yang bebas pajak itu karena Airlangga memberikan reward untuk kesetiaan mereka waktu membantu Airlangga untuk berperang. Dan yang ketiga, Airlangga akhirnya memutuskan untuk turun tahta, tapi sayangnya si putri mahkota Sanggrama Wijaya Tunggadewi menolak menjadi penerus tahta dan akhirnya memilih jalan menjadi pendeta juga. Sehingga akhirnya Airlangga harus membagi kerajaannya menjadi dua, Janggala dan Panjalu. Berikut adalah silsilah Airlangga. Di sini saya melihat sebuah puzzle yang bisa saya isi untuk menjadi cerita fiksi, yaitu uh, romance antara Raja Airlangga dengan istrinya. Jadi yang Galus Sekar itu diduga istrinya yang meninggal pada saat Mahapralaya. Dan Dewi Lasmi adalah adiknya. Kemudian Dharmawangsa Airlangga juga menikah memiliki selir bernama Dewi Sri. Jadi ini yang saya isi untuk menjadi sebuah cerita fiksi meskipun enggak 100% romansnya Airlangga juga. Jadi di sini akhirnya ketahuan bahwa Sanggrama Wijaya Tunggadewi adalah putri mahkota yang kemudian memutuskan untuk menjadi pandita dan seharusnya Samara Wijaya lah yang menjadi penguasa Kauripan. Tapi karena Airlangga juga memiliki putra yang lain dari seorang selir yang juga dia sayangi, yang bernama Mapanjika Rasakan. Akhirnya Airlangga membagi menjadi dua kerajaan. Dan berikut ini adalah wilayah kekuasaannya. Ya. Jadi setting lokasi yang saya gunakan itu sesuai dengan peta ini. Jadi dari mana Airlangga melarikan diri, kemudian menjadi pertapa di daerah sekitar Watugaluh. Kemudian dia mengungsi lagi ke Penanggungan, kemudian mendirikan kerajaan Kahuripan di sekitar Penanggungan itu. Sampai akhirnya terjadilah pemisahan kerajaan Janggala dan Panjalu. Seperti ini. Kemudian ini adalah lini masa saya waktu saya membuat ceritanya. Jadi antara tokoh real sejarahnya dengan tokoh fiksinya itu berjalan beriringan. Jadi yang pertama saya lakukan adalah membuat tulisan non-fiksi atau artikel tentang perbabnya itu. Jadi saya menulis pralayanya seperti apa, siapa aja tokohnya, di mana kejadiannya. Kemudian untuk tokoh fiksinya saya membuat sudut pandang dari tokoh prajuritnya Airlangga. Jadi di situ ada prajuritnya Airlangga yang berperang dan melihat bagaimana terjadinya Mahapralaya. Kemudian di masa pelarian, Airlangga bersama Narotama dan adik Galus Sekar yaitu Dewi Laksmi itu berhasil lolos dan tiba di Watugaluh. Demikian juga dengan tokoh fiksinya. Tokoh fiksinya ini saya bagi dua. Jadi Wira ini ditemukan seorang resi bernama Abhimana dan putrinya Kirana. Kemudian mereka bersama-sama mengembara menuju Gunung Pawitra. Sementara saudaranya bernama Mahesa itu juga menggembara dengan orang lain gitu loh. Jadi sejarahnya beriringan dengan tokoh fiksinya. Kemudian pada saat penahbisan itu juga beriringan dengan tokoh fiksinya itu juga bertemu akhirnya di Gunung Penanggungan itu. Namanya Pawitra, saya pakai nama Pawitra. Kemudian pada saat peperangan saya memang tidak menyebutkan tahun pada saat di novel itu, tapi saya memastikan bahwa urutan perangnya itu berurutan sesuai sejarahnya. Sampai akhirnya Raja Airlangga bisa membalas dendam kepada Raja Wurawari. Tokoh fiksinya juga gitu. Dia melihat bagaimana Airlangga berhadapan dengan Wurawari. Bagaimana peperangannya sampai mereka menang. Kemudian di masa kejayaan, saya menceritakan juga kerajaannya Kauripan itu pada saat setelah perperangan selesai itu seperti apa. Kemudian tokoh fiksinya di masa tenang itu menjadi apa. Jadi itu saya ceritakan. Kemudian akhirnya terjadi pembelahan kerajaan. Ketika akhirnya Raja Airlangga memutuskan untuk turun tahta.
Dan pada saat begitu pula dengan tokoh fiksinya, apa yang terjadi dengan tokoh fiksinya? Ternyata meskipun mereka bersaudara, mereka tetap harus berpisah karena mereka punya pilihan sendiri ya. Sama kalau kita misalnya pada saat pilpres ya, kadang kan dengan saudara sendiri itu kadang masih apa ya, berdebat atau oh saya mau pilih ini aja, Pak, terserah kamu pilih yang itu gitu. Jadi terjadi konflik sejarah dan konfliknya tokoh fiksi. Jadi konfliknya double-double di sini. Kemudian yang ketiga adalah yang terakhir adalah perang saudara. Jadi ketika akhirnya setelah kerajaan itu dibagi, ternyata ada yang nggak puas dengan pembagian seperti itu. Jadi ada yang merasa seharusnya yang menjadi penerus adalah Samarawijaya. Ada juga yang merasa bahwa Garasakan itu yang lebih pantas buat jadi raja karena dia mungkin lebih lebih apa ya, dia lebih pinter atau lebih kuat karena menurut catatan sejarah yang saya baca, Garasakan itu sempat ikut berperang dengan Airlangga gitu. Jadi ini timeline yang saya gunakan untuk menceritakan sejarah Airlangga dalam novel saya. Nah, kalau dalam buku sejarah kita mungkin belajar antara peristiwa, menghafal tahun, angka, orang, dan isi prasasti. Tapi dalam novel saya nggak kepingin orang hanya tahu itu. Jadi mereka bisa mengambil hikmah apa yang mereka bisa pelajari dalam Cakramanggilingan. Yang pertama mereka belajar sejarah dengan cara yang menyenangkan. Mereka nggak harus hafal tahun orang gitu, tapi mereka mengikuti ceritanya seperti apa. Dan dari Raja Airlangga kita belajar bahwa kita itu jangan mudah menyerah dan selalu mendekatkan diri pada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi pada saat Airlangga itu melarikan dari Mahapralaya dan bersembunyi, dia nggak serta merta langsung saya harus balas dendam, saya harus punya pasukan yang kuat untuk bisa mengembalikan kejayaan Medang. Tapi yang dia lakukan adalah dia menjadi pertapa. Itu artinya pada saat kita punya masalah, kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu yang saya baca dari biografinya Erlangga. Kemudian memiliki support system, bisa punya teman, guru, dan lingkungannya mendukung. Saya yakin Erlangga kalau nggak ada Narotama, mungkin dia hanya jadi pertapa. Tidak ada orang yang mendorong dia untuk bangkit. Karena dalam sejarahnya Airlangga itu kayak kapok gitu loh. Saya kapok lah, nggak pengen punya kerajaan, saya nggak pengen jadi raja. Tapi eh, Narotama itu selalu memberikan motivasi ke dia bahwa menjadi penguasa itu bukan tentang membalas dendam, tapi apa ya, menjadi penguasa itu mengayomi rakyatnya. Karena nggak semua orang mungkin senang dengan penguasa saat itu. Mungkin dia membutuhkan penguasa yang lebih baik gitu. Nah, Narotama itu yang memberikan motivasi untuk Airlangga. Kemudian dari judulnya Cakramanggilingan itu kita belajar bahwa tidak ada yang abadi di dunia ini. Gak semua orang selalu di atas. Mungkin suatu saat dia di bawah. Sementara yang di bawah juga nggak mungkin selamanya di bawah. Dia pasti akan bisa naik ke atas. Jadi itu adalah 3 poin yang bisa kita pelajari setelah kita membaca novel Cakramanggilingan ini. Jadi bagi saya, tanpa fiksi, dunia itu hanya menjadi sekumpulan fakta tanpa rasa, data tanpa makna, dan hidup tanpa cerita. Jadi saya harap teman-teman yang punya pengetahuan sejarah itu bisa menuliskan atau menceritakan sejarah itu dengan cara yang menyenangkan bagi orang, yang menarik gitu loh. Karena sayang sekali kalau data sejarah itu hanya apa ya, hanya diingat pada saat kita mau ulangan sejarah atau mau nulis tesis sejarah, tapi nggak ada nilai yang bisa kita ambil dari apa ya, kisah sejarah itu. Jadi
Demikian saya presentasi saya nggak terlalu banyak. Jadi kalau misalnya teman-teman mau mendapatkan novelnya bisa menghubungi saya dengan harga diskon seperti ini. Jadi sekian presentasi saya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Saya Oke, kembalikan ke moderatornya. Kak Tri. Nah, oke, Kak Tri, terima kasih atas penjelasannya terkait novel Cakra Manggilingan ini. Buat teman-teman yang mau bertanya, boleh tulis di kolom komentar ataupun raise hand ya, kalau misalnya mau langsung via via audio. Oke, udah langsung ada nih. Oke, boleh Kak Budi Hel 95 eh, buka boleh buka mic-nya Kak dan langsung berbicara. Oke, izin. Selamat malam teman-teman. Selamat malam terkhusus untuk Mbak moderator dan Mbak yang malam ini mengisi. Siapa namanya? Aku agak lupa. Mohon maaf. Eh, Gini, izin merespon lebih tepatnya mungkin ada beberapa atau hal yang ingin ditanyakan tentang ini kan poinnya adalah tentang kisah Prabu Erlangga dibungkus dengan kreativitas fiksi yang penuh sastra kan. Nah, Ya, ini menarik sebenarnya. Yang pertama adalah apakah dalam karya ini juga menyoroti proses spiritualnya beliau Prabu Erlangga. Maksudnya kan tadi kan di-highlight dengan konteksnya beliau sempat bertapa. Nah, apakah proses pertapaan itu juga digambarkan secara detail atau bagaimana? Itu yang pertama. Terus di era itu apa ya, pengondisian geopolitiknya seperti apa? Artinya gini, kondisi politik kan saat itu juga gonjang-ganjing, apalagi ketika Prabu Erlangga tersingkir dari lingkaran istana kan. Termasuk juga nanti kita akan melihat juga relasi antara Prabu Erlangga dengan keluarga beliau yang ada di Bali, yaitu ayah beliau dan ibu beliau. Seingatku ayah beliau kan adalah Prabu Udayana dan ibu beliau ya, kan uh, Ratu Mahendra Datta, kalau tidak salah itu, aku ya, agak betul. lupa. Nah, bagaimana relasi dan pengondisian saat proses awal-awal Prabu Erlangga mengembalikan marwah beliau pasca tragedi-tragedi atau istilahnya tadi mahar pralaya atau dinamika politik yang beliau alami, eh, apa ya bahasanya, respon dari keluarga saat itu seperti apa? Apakah ada mencoba berupa apa ya bahasanya pengiriman pasukan dari Bali kah atau bagaimana ketika apa ya Prabu Erlangga sendiri ini kesulitan di masa itu? Kira-kira itu sih. Terima kasih Mbak. Terima kasih pertanyaan Mas. Ini pertanyaan yang lumayan berat. Jadi gini, novel saya itu berawal dari Mahapralaya. Mahapralaya itu Mahendra Datta ada di situ, kemudian kan dia dituliskan tewas ya. Jadi keluarganya Dharmawangsa Teguh itu nggak ada yang bersisa kecuali Airlangga, kemudian adiknya, istrinya yang meninggal itu. Dan itu memang saya ceritakan tidak terlalu detail. Yang jelas di situ ada satu percakapan bahwa mengapa Airlangga setelah Mahapralaya itu tidak kembali ke Bali. Kenapa tidak ada bantuan dari Bali? Itu yang sempat menjadi pertanyaan karena memang saya belum menemukan dari apa namanya sejarahnya bahwa ada bantuan dari Bali untuk ke Jawa untuk menolong Airlangga. Karena yang saya tahu Airlangga melarikan diri ke hutan, kemudian menjadi pertapa. Menjadi pertapanya pun itu juga nggak saya ceritakan terlalu detail karena kemudian saya lebih fokusnya ke tokoh fiksi. Jadi sejarah Airlangga itu seperti latar belakang. Jadi kalau teman-teman baca novelnya Eka Kurniawan yang Cantik Itu Luka, itu ada
latar belakang Jepang. Ya, jadi dia hanya ada di latar belakang Jepang. Eh, Seperti juga Cakra Manggilingan ini sejarahnya Airlangga, dia setelah mempelajari itu melarikan diri ke hutan, kemudian dia ditinggal di hutan. Setelah itu saya menceritakan tokoh fiksinya, begitu. Kemudian untuk yang menjadi pertapa pun saya juga nggak terlalu detail. Saya hanya menggambarkan bahwa sebagai seorang pangeran dia itu harusnya hidup enak. Tapi di pertapaan itu dia memilih untuk memakan makanan yang sama dengan apa yang dimakan oleh Brahmana, menggunakan baju pakaian yang sama dengan Brahmana dan diperlakukan sama. Padahal dia sebenarnya sebagai seorang pangeran dari Bali dia berhak diperlakukan istimewa gitu. Tapi ternyata enggak, dia memilih untuk hidup biasa seperti rakyat rakyat biasa. Nah, kali ini bisa menjawab pertanyaan Mas Budi atau ada yang ditanyakan lagi? Izin Mbak, sedikit menambahkan lagi, merespon. Kan ini kembali lagi, aku mau sempat melihatnya kan fokus konstruksi sejarahnya ya. Nah, bagaimana dengan konstruksi karakter yang fiksinya? Karena kita bicara fiksi sejarah itu adalah mengisi ceruk kosong dengan karakter atau peristiwa baru dalam sebuah peristiwa atau kondisi sejarah masa itu. Nah, konstruksi karakternya itu seperti apa? Artinya karakter-karakter yang diisi itu seperti diisi dalam ruang kosong kesejarahan ini tuh kayak bagaimana dalam pengarakterannya, dan adakah referensi karakter yang Mbak jadikan sebagai latar belakang atau konstruksi dari karakter-karakter fiksi sejarah yang Mbak masukkan ke peristiwa sejarah yang asli, artinya latar belakang di eranya Prabu Erlangga dan keluarganya serta peristiwa-peristiwa yang melatar belakangi di era itu. Ya gitu sih. Terima kasih Mbak. Terima kasih. Jadi gini, era itu adalah era Hindu-Buddha. Kemudian rakyatnya juga rakyat agraris. Jadi kemudian daerahnya saya tahu juga dari petanya ya. Jadi sekitar Madiun, Jombang, kemudian Gunung Penanggungan. Jadi karakter tokohnya yang saya ambil adalah karakter orang-orang yang tinggal di situ. Jadi misalnya saya memasang Teja itu sebagai telik sandinya Airlangga. Makanya dia bisa tahu kondisi pasukannya seperti apa, kondisi kejiwaannya Airlangga setelah melarikan diri seperti apa. Kemudian seperti Wira dan Mahesa, itu kan mereka anak kecil yang kemudian dipungut oleh seorang resi. Otomatis saya menuliskan karakter seorang anaknya prajurit, tapi dididik oleh seorang resi. Maka dia akan menjadi seorang ksatria Brahmana. Dia belajar agama sekaligus olah kanuragan. Demikian juga dengan Kirana. Kirana itu putranya resi. Jadi bayangkan putranya seorang Brahmana itu seperti apa. Dia pasti paling enggak bisa baca kitab sucinya atau dia mengerti pengobatan tradisional. Itu yang saya buat tokohnya Kirana. Kemudian tokoh lainnya juga ada di Kirana ini nanti pada saat di Daha itu dia bertemu dengan seorang sesama tabib. Jadi saya membuat karakter tabib itu seperti apa. Jadi seperti itu. Jadi karakternya adalah di mana tempat dia berada dan kebiasaan orang atau budaya dan tradisi saat itu. Jadi semoga ini bisa menjawab pertanyaannya Mas Budi. Atau sudah cukup atau ada tambahan lagi? Terakhir Mbak. Apakah ada kemungkinan novel ini dikembangkan menjadi sebuah karya yang bentuk yang lain? Artian contoh ya, ini bisa akan lebih mudah diterima ketika novel ini dibentuk sebagai komik atau manga yang mungkin secara online atau mungkin bisa bentuk fisik. Kira-kira ada pikiran ke arah sana atau enggak Mbak? Ini sekian. Terima kasih Mbak. Ini terakhir. Ya, terima kasih Mas. Saya sempat kepikiran seperti itu Mas untuk membuat novel ini menjadi bentuk lain seperti komik atau manga. Masalahnya saya
belum menemukan ilustrator yang sesuai dengan yang saya inginkan. Jadi saya sempat membuat penokohannya, karakternya itu menggunakan gambar AI. Baru setelah itu saya bisa menemukan karakter wajahnya seperti apa, rambutnya panjangnya seperti apa, atau kalau Kirana itu bajunya seperti apa. Itu yang saya membuatnya dengan AI waktu itu. Untuk menjadi sebuah komik atau manga, memang sempat kepikiran, cuma saya belum menemukan ilustrator yang sesuai dengan yang saya inginkan. Karena saya pernah membayar seorang ilustrator, ternyata karakternya, tokohnya, gambarnya itu nggak sesuai dengan yang saya inginkan. Jadi mungkin suatu saat nanti mungkin bisa dibuat seperti video reels, potongan-potongan adegannya mungkin bisa seperti itu. Terima kasih untuk Mas Budi untuk ide-idenya. Ya, selanjutnya Kak. Oke, oke, terima kasih Kak Budi atas tiga pertanyaannya. Wow, sangat antusias. Aku juga jadi senang sekali. Kemudian ini ada yang raise hand lagi dari Kak Yeremia Satria Yasobam Elprinda. Boleh Kak Yeremia silakan untuk menyalakan audionya. Cek, Halo Kak Yeremia, suaraku bisa bisa? kedengaran ya? Ya, kedengaran. Aman-aman. Boleh Kak, Oh ya, silakan. baik. Eh, Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Em, Terima kasih juga kepada Bu Tri bahwa Bu Tri sudah boleh menyebut nama saya tadi ketika waktu saya belum sempat hadir. Mohon maaf, saya terlambat sedikit karena di sini juga hujan dan cuacanya sedang tidak memungkinkan untuk pergi keluar sehingga memilih berdiam di rumah. Saya menyapa juga untuk em, Mbak moderatornya yang ternyata sedikit mirip dengan Itkitaf. Kemudian Putri sebagai penulis buku Cakra Manggilingan, Sandiaka Laning Kahuripan. Lalu juga kepada Teti Wika Syafela sebagai founder dari Temu Sejarah. Lalu tadi juga pertanyaan pertama tadi yang ternyata diberikan oleh teman saya juga, yaitu eh, Mas Rakawi Budi dari Blitar. Matur sembah nuwun, terima kasih Mas Raka Wibudi sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan cukup menarik mengenai tentang Erlangga dan juga tentang buku ini. Satu hal yang sebenarnya ingin saya sedikit tambahkan ya kepada rekan-rekan, teman-teman, termasuk juga kepada Putri dan juga kepada Bapak Ibu semua yang ada di dalam diskusi pada malam hari ini. Terlebih kita tadi sempat disinggung oleh Putri mengenai tentang putra seliirnya Erlangga, yaitu Mapanji Karasakan. Tokoh ini memang belum banyak mendapat apresiasi atau bahkan juga belum banyak mendapat perhatian bahkan ketika dalam proses penulisan buku sejarah nasional. Kita tentu tahu bahwa buku sejarah nasional kita kemarin pada tanggal 14 Desember 2025 sudah diketok palu oleh Kemenkebut yaitu Pak Fadlizon dan kalau tidak salah satu jilid buku itu sekitar 1.000 halaman lebih. Dan itu tentunya pasti em, yang sampai mengarah kepada 11 jilid buku tersebut tentunya itu juga sangat eh, menarik untuk dikupas kembali karena kita tahu bahwa buku sejarah nasional kita dari mulai tahun em, yang ditulis oleh Pak Nugroho Noto Susanto dan Merawati Jonet Pusponegoro lalu kemudian juga yang dikembangkan di apa di edisi berikutnya tahun 2008 dan 2010. Kemudian ada juga IDAS yaitu Indonesia dalam Arus Sejarah Jilid 1 sampai 9 Indeks dan kemudian yang berikutnya di tahun 2025 kemarin. Meskipun kita juga masih menunggu draftnya seperti apa. Nah, dalam hal ini yang ingin saya sedikit tambahkan kepada Putri dan juga sedikit memberikan pemahaman kepada rekan-rekan dan teman-teman semua, Bapak Ibu yang ada di dalam ruangan Zoom ini, yaitu bahwa tokoh-tokoh lokal seperti tokoh Panggilan Mapan Jigarasakan ini tentunya meskipun namanya kurang begitu moncer dari ayahandanya beliau yaitu Prabu Sri Dharma Wangsa Erlangga Anantawikrama Utunggadewa, namun dalam hal ini beliau yang mengeluarkan 5 prasasti yaitu prasasti Kambang Putih tanpa tahun karena angka tahunnya sudah sangat haus.
dan disimpan di Museum Nasional Indonesia sekarang di Jakarta. Kemudian prasasti Malengah juga lempengan tembaga tersebut atau tamra prasasti tersebut disimpan di dalam Museum Nasional Indonesia bertarik 1052. Kemudian prasasti Garaman yang menyebut juga mengenai tentang perangnya antara Mapanji Garasakan berhadapan dengan Haji Linggajaya, mohon maaf, Haji Panjalu, yaitu kakak sepupunya yang merupakan anak dari Sri Samarawijaya, dan kemudian yaitu prasasti Turun Yang sisi B, yang kebetulan mungkin saya dan Putri dan juga rekan-rekan teman-teman apabila pernah datang ke Museum Pusat Informasi Trawulan Majapahit. Nah, di situ rekan-rekan teman-teman Bapak Ibu bisa melihat di situ ada sebuah batu prasasti atau yang di dalam bahasa Jawa kunanya disebut dengan sebutan Upala Prasasti, yaitu prasasti Turun Yang. Ada dua sisi A yaitu sisi depan bertarik 1035 itu dikeluarkan oleh Prabu Sri Darmawangsa Erlangga Anantawikrama Utunggadewa, dan juga sisi berikutnya yaitu sisi B, di mana menurut perkiraan dari Profesor Bukhari di dalam penelitian beliau awalnya angka tahunnya itu ditetapkan 1044 atau 966 Syaka. Namun ternyata kemudian ketika pada saat di situ terdapat sebuah kata atau kalimat yang bertuliskan Ablah Hanyar atau Hanyar Ablah, yang maksudnya itu adalah baru saja dibelah, berarti kan tentunya kita bisa mengasumsikan dan juga mengasosiasikan bahwa prasasti ini dikeluarkan sehubungan setelah pembelahan kerajaan Erlangga. Alias kalau kita merujuk dari catatan Kakawin Nagara Kertagama Pupu 5, Pupu 68, di situ disebutkan bahwa sekitar sekitar pada tahun Syaka 974 Syaka dengan sengkalan angka tahun Yuga Adrinanda yang itu 1052 Masehi. Di situ kemudian disebutkan ada dua orang raja kembar yang dirajakan oleh Erlangga. Yang pertama yang berkuasa di sisi timur disebut dengan Srinata Janggala yang berkuasa di Jiwana, kemudian Srinata Daha atau Panjalu yang berkuasa di Daha. Nah, dan kemudian terakhir dalam penelitian yang sempat ditulis oleh Mas Iksa Akbarul Huda, salah seorang arkeolog muda lulusan dari Universitas Indonesia Depok, di situ juga menyinggung mengenai sebuah prasasti yang namanya Prasasti Horen. Kalau tidak salah, data Prasasti Horen itu tersebut pada awalnya ditemukan di catatan laporan Berkala Arkeologi. Saya kurang tahu, lupa tahunnya berapa. Nah, dalam hal ini tentunya tokoh seperti Pangeran Mapanji Garasakan ini bisa sangat mungkin dikembangkan oleh Putri dan juga rekan-rekan teman-teman serta Bapak Ibu, yang dimana tidak hanya terfokus pada ketokohannya Erlangga semata. Bahkan kemarin juga ketika pada waktu sebelum diskusi ini, seminggu dua minggu sebelum diskusi ini terjadi malam hari ini, sempat ngobrol juga dengan Putri bahwasannya ketika pada waktu kami mengalami suatu apa ya, bisa dikatakan itu kebingungan ya, karena tentunya ketika kami menentukan letak dari ibu kota awalnya Erlangga yang kebanyakan banyak dikatakan oleh rekan-rekan teman-teman pegiat pemerhati atau bahkan mungkin para arkeolog dan para sejarawan kuno lainnya itu berada di sekitar wilayah Mojokerto Jombang atau bisa dikatakan di wilayah Desa Katemas yang ada di Kabupaten Jombang Jawa Timur. Namun di situ di Mojokerto sendiri di dekatnya Ngoro Industri ya kalau Putri masih ingat, itu ada sebuah desa yang namanya Desa Wotan Mas Jedong. Meskipun di dalam peta pada masa era kolonial disebut dengan sebutan desa Jedong atau Jedong aja. Di bawahnya sendiri justru ada sebuah desa yang namanya Bangsri. Nah, di dalam prasasti Gadakuti yang dikeluarkan oleh Erlangga bertarik 24 November 1042 Masehi. Nah, di dalam prasasti tersebut dikatakan bahwa ada seorang putranya yang ditempatkan oleh beliau di Dharma Gadakuti yang berada di Kambang Sri. Dan kalau kita merujuk kepada kata putranya ini, tentunya sangat berkaitan dengan Mapanji Garasakan sendiri. Tidak ada yang lain. Nah, kemudian kami bernegosiasi dan berkomunikasi. Apakah mungkin bahwasanya Watan Mas Dedong itu yang berada di bawahnya ada Desa Mbang Sri atau Kambang Sri itu merupakan tempat awal Mapanji Garasakan sebelum dirajakan oleh Erlangga di Kedatuan Janggala yang berpusat di Jiwana atau Jiwanapura itu. Jadi itu sedikit tambahan dari saya dan juga sedikit penegasan juga, pemahaman juga kepada rekan-rekan teman-teman Bapak Ibu semua. Dan kalaupun semisalnya
ada rekan-rekan teman-teman di sini yang berasal dari wilayah Jawa Timur, wilayah Surabaya, dan wilayah Sidoarjo. Pada bulan Januari ini, Kabupaten Sidoarjo akan masuk pada usia 167 tahun, dan meskipun sampai hari ini pun juga masih belum banyak dijelaskan mengenai tentang tokoh atau bahkan mungkin peristiwa yang cukup untuk bisa diangkat, sepertinya nama Mapan Jigarasaka ini masih bisa untuk diangkat dan masih bisa untuk diasosiasikan sebagai tokoh lokal yang juga berperan dalam membangun peradaban maritim yang ada di wilayah pesisir kota Jawa Timur. Mungkin demikian itu dari saya, Mbak Moderator dan juga Putri. Terima kasih untuk waktunya. Selamat malam, sukses selalu Bu, dan juga untuk buku sequel dari Cakra Manggilingan ditunggu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk masukan dan tambahannya untuk Mas Yeremia. Jadi sejarah itu kan selalu berkembang ya, karena pasti akan selalu ditemukan hal-hal baru atau fakta-fakta terbaru untuk menggantikan yang lama. Jadi memang pada saat saya menulis novel ini, kesulitan saya adalah banyak sekali versi, kemudian banyak sekali apa ya fakta-fakta sejarah yang kalau saya masukkan semua ke dalam novel saya itu terlalu penuh gitu. Jadi uh, mungkin hanya apa yang saya pahami dan apa yang saya dapat pada saat inilah yang apa yang saya tulis untuk menjadi sebuah novel. Mungkin ada teman-teman di sini suatu saat nanti yang bisa membuat sequel-sequel yang lebih baik karena menemukan fakta-fakta sejarah yang terbaru dari Airlangga, Mapan Jigarasakan, dan Samara Wijaya. Jadi inilah versi terbaik bagi saya novel Cakra Manggilingan tentang Raja Airlangga dan keturunannya. Jadi terima kasih untuk tambahannya. Silakan kembali ke moderatornya. Ah, oke, terima kasih Kak Yeremia atas insight-nya dan tambahannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Di kolom komentar ada dari Kak Rumaswati. Saya izin bacakan. Mbak, apakah ada penggambaran ketika Narotama menggembleng Erlangga di Wonogiri, yang ternyata ada situsnya di daerah perbatasan Wonogiri dengan Ponorogo. Terus bagaimana nasib Narotama setelah Airlangga jadi raja? Ada di beberapa kira-kira. Oke, boleh Kak Tri untuk Jawab. dijawab. Oke. Pada saat Airlangga itu sempat mentalnya jatuh karena istrinya tewas di hadapannya. Kemudian Mahapralaya itu terjadi justru pada di hari pernikahannya dia gitu. Bayangkan kita baru saja duduk di pelaminan, kemudian terjadi peperangan, kemudian istri kita itu meninggal. Itu kan itu ada kondisi yang down banget dan itu saya tunjukkan di beberapa paragraf bagaimana si Airlangga itu nggak mau meninggalkan istrinya. Dia pengennya mati aja gitu bareng sama keluarganya dan istrinya. Tapi kemudian Narotama eh, apa namanya Narotama memotivasi Airlangga, kamu nggak boleh kayak gini. Gitu. Istrimu itu sudah meninggal, anggap aja dia udah berkorban untuk keluargamu. Jadi kamu harus bangkit. Itu kata-kata motivasinya Narotama. Saya tulis di bab pertama. Kemudian kalau untuk situsnya saya kurang tahu ya. Untuk Narotama memang beneran di Wonogiri atau enggak. Tapi yang jelas saya sempat menulis bahwa Narotama itu mendapatkan reward atau hadiah kerajaan Kanjuruan. Jadi dia menjadi rajanya Kanjuruan setelah Airlangga memenangkan banyak peperangan. Jadi dia adalah seorang pemimpin Kanjuruan setelah peperangan itu terjadi dan itu kalau nggak salah ada di bab di Cakra Manggilingan ya. Cakra Manggilingan itu tadi bab kelima atau keempat gitu. Jadi seperti kehidupan. Jadi Narotama yang ikutnya berlari dengan Erlangga akhirnya bisa menjadi raja karena dia setia. Gitu. Itu sempat saya tunjukkan di bab pertengahan kalau nggak salah Cakra Manggilingan kalau nggak salah. Demikian pertanyaan bisa menjawab pertanyaan Mbak Rusmawati ya. Oke, gimana Kak Kak Rumaswati? Apakah ada
pertanyaan follow up kah atau sudah cukup menjawab? Hmm. Oke, mungkin Bisa kita raise hand, lanjut Mas. dulu ke pertanyaan selanjutnya. Oke, kita lanjut dulu ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Dian Ulfah Rahmawati. Dari Kak Dian, izin menanyakan beberapa poin pertanyaan. Pertama, bagaimana penulis menjaga keseimbangan antara kebebasan fiksi dan akurasi sejarahnya agar pembaca tidak salah memahami fakta sejarah. Kemudian yang kedua, bagaimana jika ternyata pembaca lebih mengingat tokoh fiktifnya ketimbang fakta sejarahnya? Oke, saya coba jawab ini. Bagaimana? Bisa saya langsung jawab ya. Menulis fiksi sejarah itu memang tricky banget. Ya. Jadi tricky banget. Jadi kita harus paham dulu sejarahnya, peristiwanya seperti apa, baru kemudian kita bisa mengisi sela-selanya. Jadi kalau kita main puzzle, pasang dulu yang utama. Nanti yang terakhir itu paling yang enteng-enteng, yang oh ini pasti bentuknya nanti seperti ini yang tengah, kemudian yang pinggir nanti seperti ini. Jadi seperti itu, kita harus paham dulu sejarahnya, kita bikin timeline sejarahnya, jangan sampai peristiwanya ketuker. Misalnya perang dengan Raja A itu harusnya terjadi di akhir, tapi kita taruh di depan, nah, itu nggak boleh. Jadi kita harus, makanya tadi saya membuat timeline. Timeline itu bahkan saya membuat timeline perang pertama itu dengan raja siapa, perang kedua dengan raja siapa, perang ketiga dengan raja siapa, itu saya buatkan timelinenya. Lokasinya juga gitu, itu tricky banget karena eh, nama kota atau nama wilayah dulu dan sekarang itu nggak sama. Seperti Jombang, dulu namanya adalah Watugaluh. Kemudian Penanggungan gitu. Mungkin kalau saya sebutkan Penanggungan mungkin nggak terlalu masalah, tapi akan lebih lebih apa ya? Lebih mendekati sejarah waktu kita menyebutnya sebagai Pawitra, karena memang di prasasti ada namanya Pawitra, disebut Pawitra. Jadi itu kita harus yang pertama saya lakukan adalah menulis non fiksinya, jadi versi non fiksinya sejarah, real sejarahnya itu seperti apa. Jadi kayak saya menulis ulang buku sejarah, mana scene yang saya pakai, mana adegan mana yang saya pakai, mana yang nggak perlu saya pakai, karena perangnya Airlangga itu banyak banget, dan saya ambil yang menarik. Misalnya ada satu scene peperangan dengan seorang ratu perempuan yang katanya badannya besar seperti raksasa dan dia gagah seperti laki-laki. Itu ada yang satu saya ambil karena itu perangnya unik. Erlangga melawan raja perempuan. Kemudian ada lagi satu scene yang tentang calon arang. Mungkin calon arang itu nggak dianggap sejarah, mungkin dia dianggap mitos, legenda, dan sebagainya. Tapi saya memasukkan itu sesuai porsinya, nggak terlalu berlebihan juga. Kemudian yang kedua, bagaimana jika ternyata pembaca lebih mengingat tokoh fiktifnya. Jadi gini, tergantung kita pada saat membaca sebuah novel, kita itu ngefans yang mana. Misalnya saya lebih ngefans misalnya tokoh si A, ternyata dia fiktifnya. Enggak apa-apa, tapi dia sudah tahu, dia sudah membaca fakta sejarahnya seperti apa. Meskipun dia lebih mengingat tokoh fiktifnya, tapi setidaknya dia tahu ada gambaran bahwa pada masa Airlangga itu yang terjadi itu seperti itu. Masalah dia lebih mengingat tokoh fiktifnya itu kayaknya relatif ya, tergantung orangnya juga. Kalau saya sebagai penulis, saya itu malah lebih ngefans Airlangga, Narotoma, sama Garasakan. Itu tokoh sejarah yang paling saya ingat, yang paling berkesan buat saya. Yang memberi saya itu banyak pelajaran hidup dari kisah mereka, meskipun secara sejarah mereka nggak terlalu banyak disebut seperti Garasakan gitu. Dia nggak terlalu disebut. Kemudian Narotama itu mungkin ya hanya di awal-awal aja dia disebut. Tapi justru saya suka karena apa? Dia adalah support sistemnya Airlangga. Bayangkan kalau dia nggak peduli sama Airlangga, dia pulang aja ke Bali gitu kan. Tapi ternyata dia tetap mengikuti Airlangga dari nol sampai menjadi raja. Itu yang membuat saya tertarik. Jadi ini relatif karena kita membaca sebuah novel itu subjektif juga, kita suka yang mana. Kadang malah kita baca novel kita suka penjahatnya loh, ada juga kayak gitu kan.
Kita malah wah penjahatnya lebih keren daripada pahlawannya atau hero-nya gitu kan, saya ngefan penjahatnya aja gitu. Jadi gitu tergantung tiap orang pasti gitu. Yang lain lagi. Oke, gimana Kak Dian? Apakah cukup menjawab atau ada pertanyaan follow up kah? Iya, izin. Mohon maaf, suara saya bisa di ini, nggih, bisa Iya, diterima. iya. Iya, Boleh, boleh. menarik sekali, nggih, ketika apa namanya Ibu Tri ini berusaha untuk apa? Ada satu metode gitu, bagaimana mempelajari sejarah itu dengan cara menuliskannya itu lewat novel gitu. Sementara ini pertanyaan saya tuh memang saya memposisikan diri sebagai misalkan generasi Z gitu ya, Gen Z, kemudian juga yang tidak begitu mengenal sejarah ngaten Ibu. Jadi eh sebenarnya bagaimana sih apa namanya artinya ketika membaca novel ini em, dengan latar belakang apa ya generasi yang sama sekali tidak memahami sejarah itu seperti apa nih pada akhirnya Ibu? Apakah memang em, ada kemungkinan gitu, ada kemungkinan bahwa tokoh-tokoh fiksi ini juga dikorelasikan gitu dengan kehidupan apa namanya sehari-hari Gen Z kayak gitu yang mereka alami saat ini. Jadi um, cukup sulit ya Ibu. Saya dari tadi juga mengikuti karena memang saya tidak terlalu paham sejarah, tetapi saya ingin belajar kayak gitu. Cuman bagaimana pada akhirnya saya um, bisa memahami sejarah dan juga both gitu, dua-duanya dapat gitu bisa bisa apa namanya bisa memahami alur fiksinya seperti itu Ibu. Jadi um, atau mungkin the biggest atau the pointnya itu adalah apa sih tantangan buat apa ya ibu sebagai penulis gitu ya, terutama yang memahami konteks sejarah itu untuk bisa supaya generasi Z ya, terutama itu untuk apa ya, untuk paham terhadap sejarah. Gitu sih Ibu. Ngaten mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sama-sama. Jadi Ya. memang tantangan kita untuk membuat agensi suka dengan sejarah itu cukup berat karena selama ini sejarah itu eh, cenderung apa ya rumit gitu loh. Kita harus banyak menghafal. Terus setelah kita tahu sejarah, kita itu gunanya untuk apa? Itu yang pasti ditanyakan oleh Gen Z. Saya belajar sejarah itu untuk apa sih mah? Atau untuk apa bu? Gitu kan. Padahal dari cerita sejarah itu ada banyak pelajaran yang dapat kita ambil seperti Airlangga untuk tidak mudah putus asa, terus untuk punya support system. Atau mungkin juga media ya. Jadi Gen Z itu lebih suka reels daripada baca misalnya. Mungkin bisa jadi potongan-potongan novel ini bisa dijadikan video atau reels singkat menggunakan AI atau sebagainya. Mungkin seperti itu. Seperti itu juga metode pembelajaran sejarah mungkin sudah mulai memakai AI atau meskipun kita memang nggak boleh tergantung dengan AI ya, tapi membuat video, kemudian gambaran, membuat konten dari tempatnya itu misalnya di novel itu saya sebutkan Jolotundo. Mungkin nggak semua anak muda tahu Jolotundo itu apa, gitu kan. Saya pada saat promosi novel ini, saya memotret tempat-tempat yang diperkirakan menjadi tempat air langga atau lokasi setting novel saya, seperti hutan di Jolotundo, gunung di hutan di Penanggungan, kemudian Jolotundo tadi, perkitalaan tadi, itu saya potret. Ini adalah lokasi. Jadi mereka akhirnya bisa membayangkan, oh pada zaman itu sudah ada petirtaan atau oh untuk bisa ke candi itu saya harus naik gunung Penanggungan atau lereng gunungnya. Itu sesuatu yang mungkin membuat anak muda itu tertarik untuk belajar sejarah. Seperti kita misalnya Candi Bajang Ratu atau Waringin Lawang, mungkin nggak banyak anak muda sini yang tahu. Tapi ketika kita mengupload dan itu kita cerita kita ini bagian dari sejarah. Bisa jadi mereka tertarik gitu. Jadi sebisa mungkin saya berusaha menjelaskan lokasi itu sedetail mungkin di novel ini. Jadi mereka bisa membayangkan, oh lokasinya seperti ini di sini, atau oh dia di misalnya di Jenggala itu dekat dengan pelabuhan gitu kan. Mereka bisa belajar dari situ.
Jadi apa ya? Tergantung media kita untuk menceritakan. Kalau saya dari novel, anak muda biasanya suka romance. Jadi saya masukkan unsur romance di sini. Ada cinta segitiga antara Mahesa, Wira, dan Kirana. Jadi awalnya sebenarnya Wira dan Kirana itu jadian, tapi ternyata si Mahesanya suka dengan Kirana juga gitu. Jadi itu yang terjadi dengan Gen Z sekarang kan. Jadi romansa yang ringan-ringan seperti itu. Saya memang tidak menceritakan terlalu dewasa untuk romansnya supaya novel saya bisa dibaca anak SMA. Anak SMA yang mungkin mulai tertarik sejarah, kemudian atau anak kuliah yang tertarik sejarah. Jadi metode itu yang saya gunakan untuk menceritakan sejarah. Oke, oke, dari Kadian udah cukup berarti. Cukup Kak, terima kasih sukses untuk novelnya Ibu. Terima kasih. Selamat Kasih. malam. Selamat malam. Oke, thank you Kak Dian. Oke, apakah ada yang nanya lagi? Kalau misalnya belum ada, aku juga pengen nanya nih ke Kak Tri. Aku mau nanya terkait prosesnya, karena ini kan ngeriset ya, riset terkait sejarah. Yang berarti kan mungkin melibat, kalau pelaku sejarah nggak mungkin ya. eh ya mungkin terkait arsip-arsip sejarahnya dan gimana cara Kak Tri ngerisetnya ini, apakah cukup mudah atau emang terkesannya sulit gitu karena mungkin apa ya, eh, mungkin apa ya, si arsip-arsipnya itu udah hilang juga, terus kemudian mungkin terkait fakta pun biasanya kan kalau misalnya sejarah ini ada teorinya juga kan. Jadi ada beberapa teori juga yang mungkin karena itu tuh eh, apa ya, si faktanya ini nggak bisa diungkap benar-benar si faktanya itu seperti apa gitu. Dari Kak Tri gimana nih terkait proses risetnya ini? Boleh Kak? Oke, jadi risetnya saya menggunakan banyak media. Yang pertama, yang jelas pasti sumber asli ya, sumber asli bukunya. Jadi yang saya gunakan adalah buku sejarah Kerajaan Jenggala Sidoarjo. Itu dia membahas silsilahnya Erlangga, mulai dari Pusindo. Pusindo itu abad ke-8 ya, 8, 9, 7. Nah, sekitar sebelum Erlangga. Jadi itu nenek moyangnya Erlangga. Kemudian setelah itu beberapa abad setelah Kahuripan. Jadi sampai saya bacanya sampai Kediri, Tumapel. Itu lewat bacaan. Yang menjadi kesulitan saya adalah ketika saya semakin banyak membaca, saya semakin menemukan banyak versi yang berbeda gitu. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk ya terima kasih Mas Surya. Jadi saya memutuskan untuk mengambil satu versi aja yang banyak ditulis oleh yang banyak disetujui oleh orang. Jadi waktu itu ada salah seorang sejarawan yang masih tahu ya, kalau kamu menemukan banyak versi, pegang versi yang sudah menjadi satu buku resmi. Masalah versi yang lain jadikan aja pelengkap untuk masukan. Kemudian bagaimana saya menuliskan budaya dan tradisi saat itu. Jadi untuk kisah peperangan, saya melihat Mahabharata, Tutur Tinular, Saur Sepuh itu lewat YouTube untuk menemukan vibes-nya perang pada saat itu. Senjatanya yang digunakan apa, kemudian apakah dia berkuda atau naik gajah, itu kan kalau abad ke-11 itu. Kemudian suasana pegunungannya seperti apa, itu saya menggunakan Google Earth untuk menentukan jarak tempuh dari Gajah Mungkur ke Penanggungan atau dari Penanggungan itu ke tempat yang lain, itu saya menggunakan Google Earth. Jadi misalnya kalau di situ nggak ada jalan kaki, berarti saya naik, yang gambarnya naik sepeda itu ya, naik sepeda itu saya bayangkan seperti naik kuda dengan jarak pelan atau naik motor. Jadi saya pakai Google Earth. Semua media yang bisa saya gunakan buku, film,
YouTube, kemudian tadi itu Google Earth, kita kebantu banget dengan Google Earth. Kemudian peta Jawa Timur pada masa lalu, karena pada masa lalu itu bentuk Jawa Timur itu nggak seperti ini. Jadi di tengahnya antara Mojokerto dan Sidoarjo itu ada kayak sungai besar, dan sungai berantas zaman dulu dengan sekarang itu tidak sama. Itu yang saya menggunakan arsip-arsip lama, mencari arsip-arsip lama yang banyak di YouTube atau internet. Jadi itu yang saya lakukan, dan itu memang, dan juga diskusi dengan ahli sejarah ya, kayak Mas Yeremia ini yang ngerti sejarah banget. Itu kalau misalnya saya seperti ini bisa nggak, atau ini sesuai sejarahnya nggak yang saya temukan seperti ini, kenapa ada versi seperti ini, itu saya diskusikan juga dengan orang-orang yang mengerti sejarah. Jadi itulah kenapa fiksi sejarah mungkin nggak terlalu banyak yang menulis, karena memang tricky. Jadi butuh usaha lebih untuk bisa menyelesaikan satu novel dengan sedikit kesalahan, karena memang yang namanya sejarah itu akan selalu berkembang. Jadi mungkin saya nulisnya versi ini, kemudian setelah itu ditemukan misalnya prasasti baru yang menyatakan oh ternyata sejarahnya nggak kayak gitu, sejarahnya itu seperti ini. Jadi itu kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi. Kalau buku sejarah aja bisa direvisi, apalagi novel gitu kan. Kira-kira risetnya. Oke, ini kan prosesnya dari kan Kak Tri dengar lombanya Januari terus tutupnya Juni, berarti kan 6 bulan tuh. Ya, Berarti risetnya tuh berapa lama, terus tulis novelnya tuh berapa lama dari 6 bulan ini? um, jadi gini, saya itu biasanya uh, tipe penulis yang sekali duduk selesai. Tapi sekali duduk selesai itu bukan berarti nggak riset dari sekarang aja. Jadi 3 bulan pertama saya membaca buku, mengumpulkan bahan riset termasuk yang dari YouTube itu, kemudian membuat outline. Jadi bab 1 itu nanti isinya apa, tokohnya siapa aja, bab 2, 3, dan seterusnya. Kemudian yang saya tulis dulu itu non fiksinya dulu. Saya mau jadi setelah saya menulis Caka ini saya punya 2 buku sebenarnya, non fiksinya sama novelnya. Jadi karena saya harus menulis sejarahnya dulu, runut, baru setelah itu saya menulis fiksinya. Setelah itu saya gabungkan gitu. Jadi risetnya 3 bulan, nulisnya juga 3 bulan, pas 6 bulan. Editingnya itu kurang lebih 3-4 bulan karena saya harus memberikan novel ini sebelum saya terbitkan itu saya ke editor. Jadi juga teman yang ngerti sejarah. Jadi saya berikan dia untuk mengoreksi mana yang sekiranya salah atau enggak logis ceritanya seperti itu. Pas 1 tahun setelah itu terbit. Kalau standarnya sih menulis novel itu 6 bulan. Standar itu 6 bulan rata-rata setahu saya. Yay. Kemudian timeline ya, membuat timeline. Dari Membuat teman-teman timeline. apakah ada oh iya. Em, Oke, terkait karena belum ada yang nanya, aku nanya lagi deh. Terkait karakter fiksi nih, Kak Tri. Dari tokoh-tokoh ini, kira-kira Kak Tri itu em, apa ya? Ketika menciptakan tokoh-tokoh ini, apa sih karakter kuatnya dari mereka gitu? Jadi kayak mungkin si tokoh ini em, apa ya? ciri khasnya ciri khasnya tuh seperti ini, terus punya apa ya? Mungkin Kak Tri tuh punya inspirasi dan keresahan sendiri dan akhirnya kenapa sih bikin tokoh yang seperti ini gitu. Jadi Kemudian gitu. apa ya, pengembangan karakternya itu seperti apa dan akhirnya berakhir seperti itu tuh Kak Tri tuh nyusunnya gimana gitu. Karena dari aku pribadi, karena aku juga menulis fiksi gitu, aku sering bingung di karakter, gimana sih karakternya itu biar biar kuat gitu. Gimana sebuah karakter itu bisa menjadi tokoh utama gitu. Dari Kak Tri kayak gimana ini?
Jadi pada saat saya membuat penokohan, misalnya Wira, Wira ini saya bayangkan secara fisik seperti apa, kemudian psikologis seperti apa, kemudian sosial seperti apa. Jadi secara fisik saya gambarin aja dia sempurna, ganteng, kemudian dia pintar membuat syair, kemudian dia dididik oleh Brahmana, jadi akhirnya dia dia menjadi seperti muridnya Empu Kanwa gitu. Jadi saya melihat, saya mencari tokoh sejarah yang karakternya bakalan mirip dengan si tokoh-tokoh fiksi saya. Misalnya Wira itu saya bikin mirip dengan Empu Kanwa karena dia Ksatria Brahmana, jadi dia bisa menulis syair, kemudian mengajarkan agama. Setelah perperangan selesai, kemudian Mahesa. Mahesa ini eh, ikut melarikan diri bersama Airlangga. Otomatis hidupnya itu keras di hutan. Dia harus lari. Kemudian sama bapaknya dia dididik menjadi prajurit. Jadi saya bayangkan seorang prajurit yang keras kepala. Saya tulis aja dia keras kepala. Dia susah diatur. Gitu. Saya tulis aja dia. Jadi karakter dia dari nanti setelah kita secara psikologis mengatakan dia keras kepala, dia dibesarkan dalam suasana peperangan di hutan dan sebagainya, dan dia dilatih keras dan dikasih tahu bapaknya supaya membalaskan dendam pada raja yang membunuh keluarganya Airlangga. Bayangkan dengan karakter seperti itu, Mahesa itu seperti apa orangnya? Dia pasti orangnya tegas, keras kepala, prajurit lembut. Sementara si Wira, meskipun dia prajurit, tapi hatinya lebih lembut karena dia dibesarkan oleh seorang pemuka agama. Sementara Kirana, saya membayangkan Kirana itu kayak si Kandi, dia bisa olah kanuragan meskipun nggak terlalu pinter lah. Dia paling nggak dia bisa memanah karena dia ikut mengembara sama resi, bapaknya yang seorang resi itu. Karena dia putri Brahmana, biasanya itu dia pinter membuat ramuan herbal, menjadi tabib, dan ngerti lah masalah syair. Gitu. Jadi itulah waktu saya membayangkan tokoh-tokoh saya ini seperti apa. Atau misalnya Wiguna, Wiguna ini bapaknya Mahesa sama Wira, dan dia adalah pemimpin pasukan yang mengetahui pertama kali waktu musuh itu datang menyerang pada saat Airlangga melangsungkan pernikahan. Jadi karakternya dia pasti orangnya sangat siaga, detail dan sebagainya. Jadi dari karakter itu akhirnya saya bisa menceritakan Wiguna itu seperti apa. Jadi ada fisik, karakter secara fisik itu saya tulis sosiologis dia anaknya prajurit misalnya, atau dia dibesarkan oleh Brahmana. Dan secara psikologis si Wira ini lebih lembut artinya daripada dengan Mahesa. Jadi saya tulis gitu. Nanti setelah kita menentukan karakternya seperti itu, nanti dalam percakapan atau adegan-adegan selanjutnya itu nanti akan mencerminkan karakternya. Juga pada saat mereka bertengkar, pada saat Panjalu dan Jenggala berperang itu kelihatan nanti karakternya mereka, meskipun mereka bersaudara. Oke, dari teman-teman, apakah ada yang mau bertanya lagi kah? Kita ini sekarang, oke, masih ada waktu 12 menit lagi. Em, Mungkin aku tanya lagi deh, terkait perempuan, karena di sini juga ada Kirana, dan ini kan latarnya tuh udah lama banget ya, tahun seribuan. Dan di sini aku pengen tanya terkait keterlibatan atau misalnya tokoh-tokoh perempuan di sini, kira-kira kehidupan perempuan di kala itu tuh seperti seperti apa gitu? Apakah misalnya apakah mereka hanya jadi istri, atau misalnya kayak mereka tuh juga apakah Kak Tri juga menggambarkan kalau mereka tuh punya kesadaran kritis kah terkait mungkin gejolak politik yang terjadi di kala itu, atau seperti apa nih Kak? Um, saya menggambarkan Kirana itu dia terlibat dalam peperangan ya. Jadi setahu saya dari riset yang saya lakukan, perempuan pada zaman Jawa kuno itu justru perannya itu perannya juga dominan gitu. Dia bisa ikut berperang kalau memang dia punya keahlian untuk berperang. Kemudian dia punya kemampuan untuk membuat eh,
obat-obatan herbal, dia mengenal tanaman herbal itu uh, bisa berguna untuk pada masa perang seperti itu. Jadi saya juga meriset bahwa perempuan Jawa itu sebenarnya itu setara dengan laki-laki. Jadi dia saya gambarkan seperti itu karena memang cuma mungkin setelah zaman kolonial ya akhirnya patriarki itu mulai membudaya gitu. Jadi peran perempuan mungkin dikesampingkan. Ini juga terjadi di Jepang. Waktu saya menulis The Black Sakura itu perempuan di klan Takeda itu boleh berperang. Malah mereka mendidik perempuan itu menjadi ninja untuk bisa pada saat suaminya perang dia itu bisa melindungi keluarganya. Jadi perempuan dianggap setara. Jadi kalau yang di Black Sakura itu di abad 16, kalau yang Cakramanggilingan di abad 11. Jadi sebenarnya perempuan saat itu tuh dianggap setara dengan laki-laki, bisa bekerja sama maksudnya. Oke, menarik nih. Soalnya kalau misalnya aku baca novel kan biasanya orang-orang kan mungkin kalau para perempuan, misalnya teman-temanku lihatnya para tokoh laki-laki, kalau aku mana nih para tokoh perempuannya. Aku suka penasaran. Oke, lanjut ke Kak Mada Eliana. Eh, Pertanyaannya bagaimana mensiasati data sejarah yang minimalis? Oke, Katri boleh dijawab. Ini sebenarnya hampir mirip dengan saya sih, karena memang sejarah Airlangga, Mapanjigarasakan, kemudian Samarawijaya itu memang nggak terlalu banyak. Jadi yang bisa saya mainkan di sini adalah di tokoh fiksinya. Tapi sejarahnya tetap saya cari sampai ketemu dan cukup logis untuk ditulis gitu. Jadi kalau misalnya setting kita ternyata di zaman Neolitikum, zaman batu gitu misalnya. Apa sih yang terjadi pada saat itu? Ya kita coba aja misalnya kita gambarkan aja Neolitikum itu seperti apa. Kemudian karena misalnya suasananya misalnya kita harus bikin api pakai batu, kemudian perlengkapannya harus pakai batu ya kayak Flintstone gitu kan misalnya. Jadi sejarah Neolitikum itu kan masih sedikit, tapi kita bisa menggabungkannya dengan hal yang lain. Misalnya ada perpindahan dari zaman modern dia ke zaman batu. Jadi dua zaman itu aja yang kita ceritakan. Misalnya sejarahnya nggak terlalu banyak juga nggak apa-apa. Jadi bahkan fakta sejarah yang terlalu banyak pun kalau kita tuliskan semua itu juga nggak baik, kurang menarik gitu kan, karena terlalu penuh nanti sejarahnya. Jadi yang kita siasati adalah kita ambil aja yang penting yang bisa kita olah menjadi sebuah cerita. Jadi seperti itu. Jadi mungkin data sejarah minimalis itu mungkin karena kita kurang baca, kita kurang mencari sumber yang lain, atau sebenarnya dia punya data sejarah yang lengkap, tapi nggak di tempat kita, mungkin di tempat lain gitu. Jadi apa ya? Kita harus lebih banyak membaca dan mengeksplor mana yang bisa kita ambil, mana yang bisa kita pakai, dan apa yang bisa kita tambahkan untuk mensiasati data sejarah yang minimalis. Kalau ini ada pertanyaan tambahan lagi ya. Kalau data yang ada hanya mitos atau berdasarkan lisan yang mengandalkan ingatan, apa bisa dipakai? Kadang gini, sejarah itu juga mengandung mitos. Jadi dalam sejarah itu ada legenda rakyat, ada mitos. Jadi ada yang bisa kita pakai, ada yang enggak. Gitu. Kalau menurut saya sih. Jadi datanya apa? Apakah nyambung dengan data sejarah? Kemudian apakah sejarah yang Anda ceritakan itu hanya menjadi latar belakang? Kalau menjadi latar belakang, saya rasa nggak terlalu lengkap, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya yang kita ceritakan itu murni cerita sejarah, itu memang mungkin akan menjadi kesulitan kalau kita datanya nggak terlalu banyak. Jadi ya saran saya
jadikan data sejarah yang minimalis itu hanya sebagai latar belakangnya aja. Oke, terima kasih Kak Mada atas pertanyaannya. Eh, sekarang, oke, mungkin last question nih dari aku. Karena Kak Tri juga kan nulis novel Jepang tadi ya Kak. Ya. Ya. Aku pengen tahu, karena aku melihat Jepang itu sebagai negara yang istilahnya mungkin eh, apa ya, sejarahnya tuh seperti cukup terabadikan oleh budaya mereka sendiri gitu. Kalau aku melihatnya gitu, kayak em, kalau misalnya aku baca novel Jepang pun banyak istilah-istilah yang ternyata itu tuh cuma ada di budaya Jepang sendiri gitu. Nah, ketika Kak Tri menulis novel Jepang tersebut dan novel Cakra Manggilingan ini, perbedaan terkait apa ya, mungkin Em, risetnya mungkin dari segi riset, apakah kalau misalnya Jepang tuh kayak lebih mudah aja gitu karena mereka tuh secara risetnya tuh ternyata lebih banyak. Terus apa ya? Mungkin kalau misalnya dikomparasikan tuh apakah ada kelebihan-kelebihan dari negara lain gitu dan akhirnya kayak misalnya ini harusnya diterapkan nih di Indonesia gitu terkait pengarsipan sejarah dan pengabadian sejarah ini. Kalau dari Kak Katri gimana? Jadi gini, saya lebih mudah riset sejarah Jepang daripada riset sejarah Jawa. Karena apa? Jepang itu tidak ada banyak versi yang bertabrakan. Jadi ketika ada versi yang terbaru, versi yang lama tidak akan digunakan. Sementara di Indonesia itu semua versi itu ada dimasukkan di dalam buku misalnya. Jadi dan kadang itu sumbernya nggak jelas apakah itu mitos seperti yang ditanya mitos legenda atau apa ya cerita karangan biasa seperti misalnya waktu kecil kita pasti dengar kalau Prambanan itu dibangun dalam satu malam oleh Bandung Bondowoso dan akhirnya jadi Roro Jonggrang kan. Padahal itu bukan sejarah, itu cerita rakyat. Cerita sejarahnya apa? Rakai Pikatan dengan istrinya yang berbeda agama itu saling membangunkan candi. Satunya membangunkan Borobudur, satunya membangunkan Prambanan. Sementara di Jepang itu selain versi yang disepakati itu yang digunakan, eh, cerita sejarah itu kayak mengakar jadi budaya gitu loh. Kayak misalnya samurai, mereka pasti bangga banget dengan samurai kan. Karena apa? Bushido-nya itu yang tujuh prinsip hidup itu seperti jujur, adil, sopan, kemudian setia, itu diajarkan dari kecil. Sementara kita di sini sejarah itu hanya jadi pelajaran doang gitu loh, jadi pelajaran di sekolah gitu loh. Karena itulah eh, teman-teman yang menulis fiksi sejarah kemudian memasukkan hikmah di novelnya itu saya mengagumi sekali. Mengapa? Karena itulah saya pengen banget nulis fiksi sejarah supaya sejarah kita itu akan diingat oleh generasi kita melalui cerita storytelling, metodenya storytelling. Jadi mungkin teman-teman yang mengajar sejarah itu akan menemukan metode bahwa menceritakan sejarah itu mungkin lebih bisa diterima oleh muridnya daripada Anda mengajarkan angka tahun menyuruh mereka hafalan. Karena saya sendiri itu juga nggak hafal tahun nggak hafal juga, isi prasasti juga nggak hafal. Tapi saya tahu bahwa dalam satu peristiwa ini pelajaran apa yang bisa kita ambil dan itu yang akan kita ingat sampai dewasa. Gitu. Jadi itulah kenapa Jepang bisa menjadi negara yang disegani karena sejarahnya itu sudah mengakar di kehidupan sehari-hari. Gitu. Bushido-nya itu berlaku sampai di lingkungan kerja gitu. Itu kayak nggak kayak uh, tidak tertulis, peraturan tidak tertulis Anda itu harus jujur, baik hati, kemudian sopan, respek, setia gitu. Itu yang menjadi perbedaan kita. Kenapa bagi saya sejarah Jepang itu lebih mudah menulisnya pada saat saya menulis sejarah Jawa. Cuma kesulitannya untuk menulis sejarah Jepang
kita harus hati-hati dengan kutipan. Kalau kutipan itu nggak pernah ada di sejarah Jepang, kita nggak boleh. Gitu. Jadi itu yang pada saat saya menulis The Black Sakura, saya juga berdiskusi dengan seorang pengajar sejarah Jepang. Mana yang boleh saya pakai, mana yang enggak. Mana yang asumsi, mana yang fakta. Kalau sejarah Indonesia, mungkin sejarah Jawa, mungkin kita lebih lebih gampang ya untuk bermain seperti itu. Tapi tetap aja itu tricky bagi saya. Dan sampai kita memasukkan legenda dalam sebuah kisah sejarah gitu. Oke. Oke, menarik banget nih. Terima kasih Kak Tri atas insight-nya. Semoga semoga penulis-penulis di masa depan pun nggak pernah kesulitan ya untuk menulis sejarah maupun fiksi sejarah dan seperti yang tadi mungkin disebutkan juga kalau Gen Z kurang menarik kurang tertarik pada sejarah, tapi mungkin tantangan berikutnya adalah terkait risetnya ya, riset sejarah sendiri karena kan seperti yang kita tahu eh, kita juga berduka karena sejarah diubah itu oleh pemerintah. Jadi ya kita cuma bisa mengandalkan eh, ingatan-ingatan kita dan sejarah yang emang eh, berpihak pada kebenaran juga gitu. Oke, eh, oke nih, mungkin dari teman-teman di sini, kalau misalnya tertarik sama novelnya Kak Tri, gimana nih Kak buat cara pemesanannya dan lain-lain? Boleh, walaupun tadi udah di-share ya, kita Ya, mungkin bisa. boleh di-share Oke, lagi untuk promosi. mana ya tadi? Nah, kelihatan nggak share screen saya? Di Ya. aku nge-stuck sih, masih di apa di timeline Nah, tahun ini. coba nanti bisa menghubungi apa ya? Saya tadi udah naruh nomor HP sih di materinya saya. Mungkin bisa menghubungi moderator atau mungkin lewat admin temu sejarah mungkin. Silakan. Oh, oke, kalau misalnya teman-teman tertarik untuk membeli, boleh kalau misalnya teman-teman di sini berarti udah masuk grup kan ya, berarti Iya. ya boleh deh nanti Nah, follow up aja kalau misalnya mau pesan. Nah, oke nih. ini Nah, kelihatan ini ah, guys. ini. Nah, silakan menghubungi nomor ini. Eh, saya ada 7 stok yang pakai harga diskon ya. Normalnya memang 99, tapi untuk kali ini saya diskon sampai menjadi 85.000. Jadi silakan menghubungi saya atau chat sekarang juga mungkin bisa saya catat nama dan nomor HP-nya. Atau bisa nanti aja lah, nanti menghubungi saya. Hmm. Oke, em, kalau misalnya teman-teman tertarik boleh nanti chat di nomor ini atau eh, ya di grup juga bisa sih. Di grup Temu Sejarah atau hubungi Kak Tiwi selaku eh, komunitas Temu Sejarah. Oke, karena sekarang sudah setengah 10 juga, aku mau ngucapin terima kasih buat Kak Tri yang udah jadi narasumber dan berbagi uh, insight yang sangat insightful malam hari ini. Terima kasih Kak Tri dan juga teman-teman yang sudah hadir di diskusi temu sejarah kali ini. Ada 20, ada 200, ada 2000, ada 2000 orang Dan dua partisipan orang. di sini. Dari 2000 orang di sini. Terima kasih banyak. Wah, terima kasih sudah apa ya mengawali tahun 2026 dengan sangat baik dan sangat bermanfaat. Oke, kita foto bareng dulu kah Kak Tiwi gimana? Atau Boleh, mungkin screen-nya, oh ya siap, udah nggak ada screen lagi ya, jadi nanti kita foto dulu. Buat temen-temen yang mau open cam, boleh open cam, kita akan foto bareng dulu. Oke, siap, saya screenshot ya. 1, 2.
3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Kak Tiwi, Kak Lisa, dan teman-teman semua. Ya, terima Oke, kasih teman-teman. terima Minggu kasih. depan seperti biasa masih ada diskusi ya. Pantau terus aja di Instagram dan di grup. Kalisa mau menutup? Oke. Eh, dari aku, terima kasih banyak untuk hari ini. Sampai bertemu di hari Kamis berikutnya. Walaupun tidak sama aku, tapi eh, sampai bertemu di Kamis berikutnya yang insightful juga. Makasih semua. Terima Terima kasih kasih Kak Tiwi semuanya. atas kesempatan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Selamat malam teman-teman. Selamat Selamat malam. beristirahat. Dan sampai jumpa di diskusi temu sejarah berikutnya. Oh ya, sedikit pengumuman nanti tanggal 18 Januari hari Minggu kita ngadain temu sejarah Explore ke-9 yaitu di Museum AHA Nasution. Jadi teman-teman yang ada di Jakarta yang mau ikut kumpul-kumpul sambil diskusi secara offline nanti bisa join ya di tanggal 18 Januari nanti. Oke, demikian untuk pengumumannya. Terima kasih banyak yang sudah bergabung. Selamat beristirahat, selamat malam, sampai jumpa lagi. Bye-bye. Ya, selamat malam. Terima kasih semua. Terima kasih.